wabarakatuh. Ini channel baru saya, namanya Bang Ical Story. Jadi mudah-mudahan lancar ini ya. Jadi kamu termasuk orang yang pertama ini mengisi konten saya. Mudah-mudahan konten ini akan lebih membuat teman-teman, anak-anak saya yang dulu-dulu atau mungkin yang akan datang itu jadi lebih terinspirasi. Lur, ini saya kedatangan anak gadis yang cantik jelita, aduhai, mempesona, ya kan, semerbak harumnya. Dia jauh-jauh datang dari Brebes, bener ya Brebes ya? Jauh-jauh dari Brebes, Juragan Bawang. Oh enggak juga, enggak ya? Enggak juga. Sehat, Vivin? Alhamdulillah. Kita tos dulu. Oh, ini anak gadis saya. Jadi sebetulnya ini kamu hitungannya murid bukan. Terus saya nggak pernah ngajarin kamu di kelas. Iya kan? Terus apa nih, Pak? Cuma karena kamu sering nyasar ke sini ya. Sering nyasar, tapi ya inilah tempat saya seperti itu. Oke, Vin, silakan Vin, kamu kenalan tuh sama sedulur-sedulur kamu itu. Oh, siapa namamu, terus apa sekolahmu dari mana, terus kenapa kamu ada di sini gitu. Nanti kita tanya lagi yang lainnya sambil minum ya. Ya, kenalkan nama aku Vivi Rosita. Sebenarnya sih asal aku dari sini aja, Gombong aja ya. Terus sekolahan aku di SMK Ma'arif 2 Gombong. Oh, tuh berarti Ma'arif 2 itu anak Ma'arif 2 itu anak Ma'arif 2 SMK Ma'arif 2 Gombong ya? Iya, Alumni alma mater kamu ya? Tahun berapa lulus? Tahun 2021. Tahun 2021. Berarti udah 2 tahun. Iya, udah 2 tahun. Kalau cantiknya mulai kapan? Oh, dari lahir dong, dari dulu. Salah, saya ngegombal ya, ternyata dia juga Dari orangnya. dulu dong, Pak. Tapi udah punya gandengan belum? Belum, sampai sekarang belum. Langsung pertanyaannya to just point. Vin, kamu ceritain Vin, proses kamu sekarang kok tiba-tiba ada di kota yang menghasilkan bawang. Coba gimana ceritanya? Singkatnya gimana? Kok tiba-tiba kamu orang Gombong bisa berada di Brebes, ya kan? Gitu, gimana Vin? Awalnya sih, dulu sih apa ya, kan lulus sekolah tuh, lulus sekolah udah kebetulan 2 bulan nganggur, jadi bingung kok di rumah nggak menghasilkan uang lah ya, kasihan juga orang tua gitu. Terus cobalah cari-cari ke BKK sekolah BKK di sini. Oh, anu ya, khusus bursa yang ya semacam kayak agen mencari kerja lah ya. Iya, itu. Nah, kebetulan ada temen aku ngajak ke BKK HP. Nah, di situ pertama nyalurin ke Jepara, tapi sayanya nggak minat. Terus Jepara. ada yang ke Brebes, kebetulan orang tua aku juga ngebolehin ke sana. Jadi ya daripada nganggur gitu ya, daripada diem aja di rumah bingung, ya udah aku Brebes aja. Siapa tahu rezekinya di sana gitu kan, kita nggak tahu. Sampai sekarang alhamdulillah masih di Brebes. Itu di Brebes apa intinya? Perusahaan. PT Gedong. Bidang apa itu? Garmen. Garmen. Garmen itu berarti masalah kain ya, perkainan. Kamu produksi apa sih? Produksi jaket. Jaket. Untuk lokal apa untuk diekspor? Ekspor. Untuk ekspor. Wah, berarti saya nggak bisa dong dapat souvenir. Yang saya mau tanya lagi itu, jurusan kamu tuh apa? Kok bisa sampai nyasar ke pabrik garmen itu? Oh, sebenarnya nyimpang, Pak. Iya. Jurusannya itu TAV. TAV itu apa? Teknik Audio Video. Jadi kamu sekolah di SMK jurusannya teknik audio visual, audio video, tapi kerjanya Jahit. Jadi penjahit. kerjanya jadi penjahit. Ya nggak sedikit sih ya yang kayak gitu ya. Iya, banyak ya, Pak. Enggak, waktu di tes itu, di tes interview atau tes keterampilan tuh ada nggak itu pada saat di perusahaan itu? Enggak, kalau jurusan itu semua jurusan. Karena jahit sih. Jadi sebenarnya jahit itu apa ya, semua orang mungkin bisa, Pak. Oh iya? Iya, Pak. Kalau asal kita mau ya pasti kita bisa. Terus apa ya namanya? Ya,
gimana ya, habis gimana jadi bingung gitu ya, Oh, daripada oh. bingung di rumah ya udahlah jahit aja. Sebenarnya sih aku juga nggak bisa jahit. Tapi ada masa semacam latihan, ada dikajarin. Enggak ada langsung. Langsung. Cuman emang sebelum aku masuk sempet kesana, sempet lihat Lihat, survei. ya survei di sana. Terus yang kamu jahit itu misalnya bagian resletingnya aja. Iya, perbagian begitu. Perbagian gitu. Iya, Jadi jadi kan nanti bagian resleting kamu, terus bagian sana, ada bagian temen kancing. ini, ya, ada. Itu duduk apa berdiri? Duduk. Kalau bagian jahit itu hampir semuanya tuh duduk. Berapa jam itu sampai duduk? Kan lama apa? Monoton kan itu kan? Iya. Ya kurang lebih 8 jam kayaknya. Orang setengah 8 sampai jam 5. Ada jedanya nggak, istirahat apa? Ada 1 jam. 1 jam untuk isoma ya. Iya. Kayak apa duduknya itu? Pakai kursi apa lesehan? Kursi biasa ya. Kayak kursi. Gitu. Kamu pernah ngantuk nggak? Ya ngantuk Pak pasti Pak. Kayak apa tuh ngantuk? Capek. Coba simulasi, coba nih pura-pura di jaket itu diituin. Jal, coba diapain? Pas ngantuk kayak apa? Pengen lihat ekspresinya dia ngantuk kalau lagi kerja tuh kayak apa? Ya nggak gitu Pak. Bos kamu Cina, Korea. Itali, Korea, apa pribumi? Korea. Korea. Iya, Korea. Oh malah Korea. Berarti diekspornya ke Korea. Galak nggak? Belum pernah. Nggak berani di ngomong. Takut diomeli. Tapi emang orang Korea tuh disiplinnya emang. Iya. Orang direktur sama misternya itu juga ya disiplin banget. Kalau atasan udah turun ya pasti harus kayak nggak boleh main-main nih bedanya. Kadang kan ngobrol gitu kan, sambil ngobrol gitu. Selama 4 jam sebelum jeda ya, 4 jam itu proses penjahit kamu tuh begitu-begitu aja ya? Iya. Gitu, ya kan? Bagian apa sih kamu? Aku kebetulan sekarang itu bagian lining. Cleaning kok? Yang jaket itu kan di dalamnya ada apa ya? Ada lagi tuh di dalamnya. Jaket yang tebel Oh. itu kan Bagian dan ada dalamnya. iya bagian Iya, dalamnya iya, itu iya. yang tipis Iya, gitu. iya. Itu sekarang aku jadi bagian itu namanya lining. Cleaning. Bukan telepon. Jadi kamu udah lupa tuh resistor, Oh udah itu. solder, terus apalagi namanya kumparan tuh udah lupa ya. Udah lupa. Dan- Ya dikit-dikit teman ya banyak lupanya. Nyesel ya kamu belajar TAP akhirnya larinya ke garmen. Ya sedikit ya Jujur lumayan. aja, Iya, nggak ada. lumayan sih. Kamu kan udah lulus, nggak salah juga. Lumayan nyesel. Harusnya kenapa saya lulus apa ya? Lulus dari jurusan TAV malah kenapa harus jahit gitu. Tapi akhirnya kamu bekerja di situ sesuai dengan bayangan kamu ya. Artinya sesuai dengan harapan kamu ya. Bisa menghasilkan, Iya. bisa berbuat sesuatu buat diri kamu. Terus udah nyenengin orang tua belum? Ya dengan ini hasil dari kerja keras itulah sedikit-dikit. Berapa digit sih emangnya? 1 bulan? Ya paling Masih berapa ya? 1 apa Masih udah sedikit 2? lah. Masih 1 Masih Pak. 1. Kan 1 ada kalau satu. 9 kan sama juga. 1 sama 9 kan sama juga 2 digit. Oke deh. Kita lompat lagi Vin. Kan kamu ini kan masih termasuk baru ya, hitungannya kan baru lulus 2 tahun yang lalu, 3 tahun. Pasti masih ada dong sisa-sisa masa-masa sekolah pembelajaran, ya kan, di tingkat sekolah kamu. Saya mungkin sedikit menanyakan itu, seberapa besar sih pengaruh ketika kamu sekolah di SMK, kemudian kamu lepas dari sekolah tersebut, sekarang kamu terjun ke dunia industri. Seberapa besar pengaruhnya? Sebenarnya sih nggak apa ya, ngaruhnya gimana ya, nggak begitu ngaruh karena apa ya, soalnya di SMK aku ambil jurusannya apa, tapi setelah ini aku malah terjun ke dunia industri tapi yang bukan saya inginkan gitu, nggak sepadan sama jurusan. Apa jangan-jangan kamu masuk jurusan TAV itu juga nyasar juga? Sebenarnya bisa dibilang gitu. Sebenarnya gini loh Vin, orang-orang kayak kamu tuh juga banyak juga loh yang, tapi jadinya kan kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah itu sebetulnya hanya menjadi fasilitas saja, ya enggak, fasilitas. Baik atau tidaknya anak-anak ketika sudah keluar dari sekolah itu tergantung diri sendiri, kan gitu, benar nggak? Terus kamu merasa nggak
apa yang membuat kamu tuh jadi dipakai, tanda petik ya, kepake di perusahaan itu? Rasanya di mana? Rasanya tuh Apa karena kamu merasa cantik? Apa karena kamu merasa bisa komunikasi? Apa karena apa? ya karena sebenarnya juga pengaruh dari orang tua kan sebenarnya juga jahit, jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak sesuai jurusan yang dulu aku ambil karena aku juga udah pernah sempet diajarin dari rumah kan, bapak ibu juga kerjanya di rumah jahit semua, jadi udah nggak apa-apa, terusin orang tua aja. Kalau yang satu nggak bisa saya teruskan, yang plan kedua saya bisa teruskan lah. Berarti jangan-jangan itu dari hati kamu yang paling terdalam menjadi penjahit ya. Oh iya, Farid ya. Cita-cita terdalam gitu jadi penjahit. Salah jurusan kamu. Tapi apa yang berkesan selama proses 3 tahun kamu berada di sekolah? Yang paling berkesan selama 3 tahun ya? SMK kan 3 tahun ya. Apa yang paling berkesan? Sebenarnya ya pertamanya itu sebenarnya aslinya aku tuh mau masuk ke jurusan multimedia karena aku suka tentang shooting gitu ya Pak. Kayak gini-gini ya. Iya, gitu dulu aku tuh penasaran kalau lihat TV itu gimana ya caranya mengoperasikan kamera atau gimana ya biar ini hasilnya bagus atau gimana. Terus karena dari orang tua, ya namanya juga orang tua ya, yang deket aja, terus ditawarin ke SMK Maruda Gombong ada jurusan TAV. Nah di situ terkesannya sebenarnya kan ada ekstrakurikuler khusus TAV itu sering shooting gitu ya. Dulu saya juga pernah ikutan itu. Iya itu ikut itu. Sebenarnya saya terkesannya karena itu Pak, bukan ke TAV-nya, cuman ke multimedia. Ternyata di Marit 2 nggak ada jurusan. Nggak ada, itu cuma sekedar ekstra tambahan. Iya, saya tahu persis kok SMK Marit 2 itu punya tim khusus. Apalagi Pak, waktu itu kan Pak Nadino ya, kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya Pak Nadino waktu itu ya. Kemudian yang mengurusin masalah kayak gitu tuh Pak Patri. Ya. Nah, kebetulan Marit 2 juga sangat dekat dengan saya. Dari itu ya itu belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang berkesan kamu selama 3 tahun? Apakah banyak guru yang galak? Apakah banyak guru yang baiknya enggak keturunan? Atau karena gimana? Apa yang paling berkesan? Yang berkesan ya sih gurunya baik-baik semuanya terutama Patri. Jadi aku itu benar-benar kayak kan ada radio tuh. Iya, radio. Itu kayak diarahin, coba Vi kamu begini belajar ini. Di samping kamu belajar elektro, kamu juga harus bisa belajar ini kamera juga. Di luar kan aku juga ikut shooting tuh. Itu juga aku ikut, terus pas dibuka radio juga aku ikut. Itu sebenarnya terkesannya itu sih Pak Tri yang benar-benar apa ya? Yang memotivasi aku sebenarnya. Guru paling motivasi. Berarti saya bisa simpulkan gini, pada prinsipnya apapun yang kamu kerjakan pada saat di sekolah itu hanya membuat kamu jadi lebih percaya diri, ya kan? Dengan cara yaitu tadi ngomong atau kamera atau apa segala. Tapi proses di masyarakat nantinya tetap kamu sendiri. Oh berarti Pak Tri ini berkesan ya kamu? Iya berkesan banget. Lu Pak Tri, anaknya Pak Tri, kamu udah lebaran belum sama Pak Tri? Wah kurang ajar. Ya apalagi ya? Apa Vin yang ini? Kok kamu mau kedatang ke sini tuh gimana? Kangen sama saya Pak? Ya kan ini juga kan lebaran Pak, udah lama nggak ke sini juga, jadi ya silaturahmi lah. Iya. Di antara sekian banyak anak, hitungannya mungkin puluhan kali ya. Dalam waktu 3-5 tahun ini, wah puluhan kali ya. Apa Aulia? Iya. Saya kadang-kadang suka lupa. Tapi kamu termasuk anak yang sulit saya lupakan. Iya. Mencoba menggombal, coba gombal. Berapa menit lagi Pak? 15 menit. 15 menit lagi. Ini saya juga bingung dredeg ya kalau ngobrol sama anak ini. Karena kalau nggak ada kamera saya jadi bapak, jadi ayah. Tapi kalau di depan kamera tuh ngadepin orang kayak kamu tuh ABG saya keluar. Jiwa ABG. Jiwa ABG-nya meronta-ronta. Oke Vin, apa yang berkesan Vin dengan rumah saya ini, Abitama ini Vin? Ya berkesan banget ya, banyak belajar sih tentang jadi banyak lebih tahu. Ini kan hitungannya kan kamu kan sebetulnya kamu ini murid yang kurang ajar ya. Lo ya dong? Lo bener nggak? Pertama
dia tuh statusnya kan nggak jelas. Iya, dari mana? Dari mananya. Dia hanya menggantungkan nama SMK Maarif 2 doang. Iya kan? Masuk prakerin ya nggak bisa. Ya kan? Terus ekstra juga enggak. Di kelas juga nggak pernah. Jadi rugi saya dulu. Iya rugi karena dia dapat dari saya banyak, tapi saya untungnya nggak ada. Itu bercanda. Dan orang kayak kamu tuh nggak satu, masih ada yang lain. Tapi itulah Vin, saya itu kan memang punya satu harapan, rumah saya ini ya saya jadikan sekolah, saya jadikan rumah. Jangan lupa nanti didukung channel ini. Iya kan? Namanya kita apa Farid? Bang Ical Stories. Bang Ical Story. Jadi nanti kedepannya itu cerita-cerita aja. Karena saya udah terlalu tidak mau memaksakan untuk keluar-keluar. Yang kesini saya kontenin, saya kontenin. Oke Vin, terakhir Vin, pertanyaan saya terakhir Vin. Iya kan? Ada hal yang membuat kamu tuh ngerasa pernah ngerasain sejak jadi ABG loh ya. Itu kalut, nggak ada motivasi, gabut kata orang bilang ya, mager termasuk nggak? Malas gerak. Oh malas gerak itu pas kapan? Ya itu pas setelah lulus sekolah itu kan 2 bulan tuh sebelum dapat kerja. Ya 1 bulan pertama itu benar-benar kayak males, kayak belum mikir aku mau gimana ya nantinya. Jadi kayak benar-benar bingung aku mau kemana, aku mau ngapain gitu. Udah males tapi bingung mau ngapain. Itu di situ. Iya. Itu pas mau kerja Iya. itu pas sudah lulus mau kerja. Iya, Jadi 1 bulan setelah ini sih lulus. dan kayaknya nggak cuma kamu deh yang kayak gitu, hampir banyak. Kayaknya banyak semua, Iya. hampir semua siswa kayaknya. Kalau itu saya bisa bilang gini, saya sering tuh pernah ngomong kayak gitu. Masa-masa dimana banyak orang yang stres, masa-masa orang dimana akan mengalami masa sulit, gabut, macam-macam itu justru pada saat lulusan. Iya, Bentar lagi nih. Ya kan? Banyak. Dan orang-orang itu akan ditentukan tingkat keimanannya. Wah, tingkat keimanan. Karena semakin kuat imannya, maka semakin dia bisa menjaga diri, ya kan? Oh gitu ya. Terus kaitannya dengan jurusan yang kamu tempuh sama pekerjaan yang kamu jalani, ada tips khusus nggak buat sedulur-sedulur kamu yang lain? Kira-kira apa? Yang mungkin yang salah jurusan atau apa? Ya pertama jangan nyesel karena itu udah jadi pilihan kamu pas waktu sekolah. Yeah. Ya meskipun bingung tapi itu udah jadi pilihan kamu. Yeah. Jalanin aja, nikmatin aja. Yang penting berusaha. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi saya bisa simpulkan begini. Proses pendidikan yang ada di sekolah itu tetap wajib dijalani. Wajib dijalani. Ya kan? Karena itu adalah sebuah proses di mana manusia seperti kamu sekarang ini, seperti kita ini, itu bisa naik level. Iya enggak? Naik level. Nah, sekolah menjadi fasilitator, sekolah menjadi media, dan sekolah menyediakan apa-apa yang dibutuhkan anak seusia, ya tergantung SMP atau SMA atau SMK. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak, ya kamu, ya termasuk saya dulunya, itu bisa enjoy dengan sekolah itu. Intinya apa? Ya program pemerintah itu, sekolah itu harus merdeka. Ya enggak? Sekolah itu harus merdeka. Karena kemerdekaan kita belajar, wah ini jadi kuat ini. Kuat lagi. Kemerdekaan kita untuk belajar adalah dengan cara senang, dengan cara kita mau melakukan dengan senang hati, dengan enjoy, dengan bahagia begitu. Karena belajar apapun, tapi kalau memang ketentuannya dari Tuhan itu memang kita mendapatkan rezekinya dari tempat lain, ya kita udah akan enjoy. Ya bersyukur lah. Enak juga menjalaninya. Alhamdulillah. Begitu Lur. Wah, jadi kamu punya channel nggak? Punya YouTube, punya IG, punya apa? Kalau IG punya IG-nya apa? Vivi 2721. Vivi 27 214. Tuh nanti ditulis di situ. Vivi, Vivi apa Vivi? Vivi. Vivi, tuh nanti dimasuk deskripsi. Sedulur, begitu saja cerita dari Bang Ical.
Ini tamu spesial saya hari ini adalah seorang gadis cantik jelita, aduhai mempesona, semerbak harumnya, Vivin. Sampai ketemu lagi, Vivin. Vivi. Nggak pakai N. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.